Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Jumaga dari Oceanografi UB dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan membuat video hapustika gelombang tentang olah data gelombang menggunakan teori Sonitary. Langkah pertama yang dilakukan itu kita ketik dulu NIM. Setelah itu kita ambil 3 angka di belakang NIM. Setelah itu kita masukkan di data aslinya, ya, data asli tambah dengan NIM. Dan untuk nilai G-nya kita konekkan saja. Setelah itu kita menghitung nilai C. Rumus dari nilai C atau cepat rambat itu sama dengan SPRT. Kemudian nilai G dikali kurung muka nilai H plus D. Kurung 2 kali. Setelah menghitung nilai C, kita menghitung nilai elevasi gelombang. Rumus dari elevasi gelombang itu sama dengan nilai H kita beri dolar, kemudian dikali 2 kali 1 per cos H kurang rukun nilai SPRT kurang buka lagi kemudian 3 dikali nilai H kita beri dolar dan kita tutup kalau bagi dengan 4 kali kurang buka nilai D kita beri dolar setelah itu kita pangkatkan 3 lalu kita tutup 3 kali dan kita kalikan dengan nilai X kita beri dolar yang depan kita hapus. Setelah itu kita kurangi dengan kurung buka nilai C kita beri dolar kemudian kita kali nilai T nya kita beri dolar yang tengah kita hapus. Setelah itu kita kurang itu 5 kali kemudian kita pangkatkan 2. Di sini kita kelebihan 1 kurung buka itu kita enter saja dan kita bisa drag ke kanan dan kita bisa drag ke bawah. Nah, jika ada tabel nilainya tidak ada yang sama berarti rumusnya sudah benar. Dan kita bisa lanjutkan menghitung jarak dasar ke permukaan air di es. Rumusnya itu sama dengan
nilai D kita beri dolar, kemudian ditambah nilai elevasi gelombang, dan kita enter. Nah, itu bisa kita drag kanan, lalu kita drag ke bawah. Setelah itu kita akan menghitung nilai H per D-nya. Nilai H per D itu sama dengan nilai A per D nilai D. Setelah itu kita bisa lakukan interpolasi. Interpolasi kali ini kita gunakan grafik bantuan fungsi M dan N pada teori gelombang seperti Tairi atau gelombang tunggal. Gunakan grafik gambar 2.21 ini. Untuk nilai untuk nilai batas atas propertinya itu 0,4, dan untuk batas bawahnya itu 0,5. Dan untuk panjang totalnya itu 1,9. Untuk panjang atasnya itu 0. Lalu kita bisa langsung memasukkan rumus dari interpolasi. Rumus dari interpolasi itu sama dengan nilai panjang atas ditambah kurung juga 2 kali, kemudian nilai H per D yang tengah dikurangi nilai H per D yang atas. Lalu kita tutup, lalu kita bagi dengan nilai D yang bawah dikurangi nilai D yang atas, dan kita tutup, lalu kita kalikan dengan nilai panjang yang bawah dikurangi nilai panjang yang atas, yaitu 2 kali. Enter. Setelah kita mendapatkan hasil interpolasinya, kita akan menghitung panjang nilai N dengan cara menggunakan grafik bantuan ini, dan cara kita tarik ke atas ke garis N -nya dari titik interpolasi, dan kita tarik ke samping ke nilai M dan N sebelah sini. Didapatkan untuk panjang atasnya itu 0, panjang tengahnya itu 0,6, panjang totalnya itu 1,9. Untuk nilai batas atas M-nya berarti 0,5, dan untuk batas bawahnya 0,6. Dan itu kita bisa interpolasi. Rumusnya masih sama, yaitu nilai
N yang atas ditambah dengan nilai panjang yang tengah dikurangi panjang yang atas, lalu dibagi dengan panjang yang bawah dengan lalu dikurang panjang yang atas, lalu dikalikan dengan nilai N bawah dikurangi nilai N atas. Setelah didapatkan nilai N, kita bisa menghitung nilai M dan menarik garisnya lebih ke atas lagi sampai ke titik M ini. Untuk M ini panjangnya 0, kemudian panjang bawahnya 1,9. Untuk panjang layarnya itu 0,7. Dan untuk batas M-nya itu 0,8 dan 0,9. Setelah itu bisa kita interpolasi lagi. Setelah kita mendapatkan nilai N dan M-nya, kita konekkan ke sebelah sini. Jika sudah mendapatkan nilai N dan M, kita bisa menghitung nilai dari kecepatan horizontal. Di sini untuk pembagian nilai elevasi gelombangnya, karena saya 69, saya mendapatkan X5 dan T3. Berarti X5 dan T3. Saya tandai saja. Sudah kita tandai, kita bisa masukkan rumus ya untuk parameter di sebelah sini itu sama dengan 1/3 dikali nilai jarak dasar ke permukaan air atau YS sesuai pembagian NIM. Ini juga sama 2/3 kali YS. Dan untuk yang ini D ditambah nilai elevasi dengan nilai D tambah elevasi gelombang. Ya, jika sudah didapatkan nilai batas-batas ini, kita bisa menghitung kecepatan horizontal. Untuk rumus kecepatan horizontal itu sama dengan nilai C10 atau nilai C diberi dolar dan kita kalikan B2 atau nilai N-nya dan kita beri dolar juga dan kita kalikan dan kurung kita 1 plus cos radian dan nilai N diberi dolar dikali nilai U-nya yang diberi dolar, nilai yang dapat kita hapus
dibagi nilai D kita beri dolar, kita kurang tutup 2 kali, kemudian kita kali cosine nilai M dikali nilai X-nya, kita beri dolar, dan hitungan kita hapus. Kan kita hapus tanda dolarnya, lalu dibagi nilai D lagi, kita beri dolar, dan kita tutup 2 kali, lalu kita bagi kurung 2 kali cos radian nilai N dikali nilai Y-nya, tanda dolarnya kita hapus yang tengah. Setelah itu kita bagi nilai D, kita beri dolar, kemudian kita tutup 2 kali, ditambah cosine. Setelah itu kita masukkan nilai N, kita beri dolar, dikali C36 atau nilai X-nya, kita beri dolar juga, tanda dolar depan kita hapus, kemudian bagi nilai D, kita tutup 3 kali, kita pangkatkan juga, kita enter, dan kita tarik hasilnya saja, dan tarik ke bawah. Setelah mendapatkan nilai kecepatan horizontal, kita bisa menghitung lagi kecepatan vertikalnya. Sebelumnya kita temukan dulu nilai yang ini. Untuk rumus kecepatan vertikal itu sama dengan nilai C beri dolar dan dikalikan nilai N, kita beri dolar juga, dikali kurung hasil radian
kemudian nilai M dikali B45 atau nilai Y-nya, kemudian dibagi dengan nilai D diberi dolar, kurang lebih 2 kali, lalu kita kalikan sehingga nilai M diberi dolar kali nilai X-nya diberi dolar, yang akan kita hapus dibagi C6 diberi dolar C6 atau nilai D kita tutup 2 kali, kalau kita bagi dan kurang 2 kali cos radian nilai N diberi dolar kali B45 atau nilai X, nilai Y-nya dibagi nilai D diberi dolar, dan kita kurang tutup 2 kali ditambah cos nilai B33 atau M-nya dikali nilai X-nya diberi dolar dibagi nilai D diberi dolar, kita kurang tutup 3 kali, kita pangkatkan dulu dan kita tarik hasilnya ke kanan, lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan menghitung nilai kecepatan maksimum. Kita panaskan dulu batas-batasnya. Untuk rumus kecepatan maksimum itu sama dengan kurung buka nilai C diberi dolar, dan kita kali nilai N diberi dolar, tutup, lalu kita bagi 1 plus cos radian nilai N diberi dolar, kita kalikan B52 atau nilai Y-nya, kemudian kita tutup, lalu kita bagi dengan nilai D kita beri dolar, dolar itu kita kurang tutup lagi. Kita bisa langsung drag lagi hasilnya dan drag ke bawah. Setelah mendapatkan semua hasilnya, kita akan melanjutkan menghitung dan volume transfer. Rumus itu sama dengan membuka 2 kali 16/3, kita kurang tutup, kita kalikan C6 atau nilai D angka 3
kalikan C5 atau nilai H yang kita kurung tutup lalu kita buatkan 0,5. Berarti kita bisa melanjutkan menghitung energi. Rumus energi itu sama dengan kurung buka 8 dibagi kurung buka 3 dikali SIRT 3 kurung tutup 2 kali, jadi kita kalikan 10/25 dan kita kali C7 atau nilai G, dan kita kurung buka C5 atau nilai H di pangkat 1,5 dan tutup, dan kita kalikan nilai D di pangkat 1,5 dan untuk kali kita kalikan 10 pangkat min 3. Di sini kita belum menambahkan tanda kali. Kita enter dan kita mendapatkan nilai energinya sekitar 1264. Setelah mendapatkan semua nilainya, kita akan lanjut membuat grafiknya. Untuk pembuatan grafiknya itu kita klik insert, chart, kemudian pilih itu, kita klik select data, dan kita add. Untuk series name kita sesuaikan dengan nilai x-nya, x value-nya itu dengan yang ini, dan untuk y value-nya kita gunakan yang tiga. Kemudian kita add lagi input, untuk y-nya yang ini kita tambahkan lagi 3. Saya tambahkan sampai yang 5. Dan kita sudah memasukkan hasilnya, dan kita tambahkan access data, legend, kemudian chart detail. Untuk chart detailnya kita ubah namanya menjadi grafik mesin untuk nama dan kelas. Untuk akses detailnya saya gunakan T. Kemudian itu mengajukan nilai elevasinya. Jika sudah, kita akan membuat grafik yang selanjutnya. Untuk grafik yang selanjutnya,
data lagi. Untuk series nilai T sama dengan 0. Series X value yang kita gunakan yang ini. Ini value-nya kita ya gunakan yang yang kita lakukan untuk semua nilainya. Jika semua nilai sudah masuk, kita tambahkan title, axis title, dan legend. Artikelnya relevasi nama nulis telas untuk fokus titelnya itu elevasi. Untuk axis detail seluruh X0 itu nilai T. Untuk axis detail yang ini X ya, X ya. Mohon maaf, saya salah memasukkan data grafiknya. Harusnya ini X value yang elevasi global, dan ini ke yang elevasi global. Kita benarkan ke grafik yang selanjutnya. Di sini grafik elevasi kasus X-nya sudah selesai dibuat. Di sini saya sudah membuat seluruh grafiknya. Bisa dilihat untuk grafik kecepatan horizontal versus X ini, kita menggunakan X value-nya itu nilai yang ini, dan untuk Y value-nya kita gunakan nilai dari minimanya. Begitu pula untuk nilai-nilai yang selanjutnya.
Untuk grafik selanjutnya itu grafik YS versus YT. Untuk variabel X value-nya itu kita gunakan nilai X dari minimumnya. Dan untuk Y value-nya itu kita gunakan nilai T yang 0, 1, sampai 5 ini. Digunakan juga untuk variabel X yang lain. Untuk grafik selanjutnya itu grafik YS versus X. Data yang digunakan itu untuk X value-nya kita gunakan Excel di atas ini 5 sampai 5. Dan untuk Y value-nya itu kita gunakan yang memanjang ini sesuai dengan T-nya. Dan selanjutnya itu ada grafik kecepatan vertikal versus X. Digunakan untuk X value-nya itu nilai Y yang di bawah ini. Dan untuk series Y value-nya kita gunakan nilai dari min 5 ini sesuai seriesnya. Digunakan juga untuk data-data yang selanjutnya. Untuk grafik selanjutnya itu ada grafik kecepatan vertikal versus Y. Untuk grafik yang ini series value-nya itu kita menggunakan nilai X yang di atas ini. Dan untuk Y value-nya itu kita gunakan nilai yang memanjang sesuai dengan nilai Y-nya. Untuk selanjutnya ada grafik kecepatan maksimum. Grafik kecepatan maksimum versus Y. Sini X value-nya kita gunakan X yang memanjang. Dan untuk Y value-nya kita gunakan yang memanjang juga sesuai dengan Y yang digunakan. Untuk grafik selanjutnya itu grafik kecepatan maksimum versus X. Untuk X value-nya itu kita gunakan Y yang ke bawah ini. Dan untuk series Y value-nya kita gunakan nilai dari min 5 nya sesuai dengan series yang digunakan. Di sini terdapatkan grafik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digunakan untuk data 1 dan 2 dan 3 jika dibuat grafik yang sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.